kok saya dibilang pemalsuan sila-sila, kan lucu. Padahal saya dengan orang tersebut, dengan orang yang melaporkan itu, saya tidak ada kaitan apa-apa. Tidak ada hubungan keluarga pun sementara ini saya tidak ada. Sama Tidak ada dari dulu kan memang tidak ada hubungan keluarga. Itu kalau umpamanya panen itu hasilnya itu semua ke jeruk bisa bukan ke tempat lain gitu. Karena dia itu bukan tahu. ke jeruk suci di bawah. Udah ada. Jeruk pisah di bawah. Iya, karena dia itu dari kaki hanya menggarap tuh sampai dia sekarang sebagai cucu atau buyutnya itu dia tetap masih menggarap. Itu yang menguatkan. Itu yang Kami dilaporkan pemalsuan silsilah dan juga TPPU oleh penyidik. Kami sangat jelas merasa dikriminalisasi. Karena apa? Dasar dari pelapor ini tidak ada legal standing sebagai pelapor. Kedua, pelapor ini difasilitasi. Jadi prinsipnya adalah klien kami pada posisi saat ini dibenturkan dengan aparat negara. Kami sebagai warga negara yang baik siap ketika mau menguji sertifikat tanah milik klien kami, lakukan gugatan perdata. Kami siap hadapi. Kami merasa benar-benar sudah diperdaya, sudah dilemahkan posisi kami. Dengan ancaman ketika jadi tersangka, ditahan, kami akan mau berbagi tanah warisan dari klien kami kepada mereka. Ini benar-benar cara yang tidak menurut hukum. Menurut saya lebih baik kalau Anda mau menginginkan tanah klien kami, ajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi yang bersangkutan itu datang ke jeruk, ke pisah Ya. untuk meminta bagian atas tanah. Ya. Yang sebenarnya bukan hak dia. Ya, Terus bagaimana tanggapannya Pak Agung? ya tetap saya nggak ngasih karena ini milik saya. Sedangkan saya punya saudara pun juga tidak terima dengan kedatangan dia itu mau minta bagian kepada saya itu dan diminta separuh, tetap tidak terima. Sempat Pak Agung tanyakan apa dasarnya dia. Nah, kalau untuk sempat menganggap udah itu. nanyakan dasarnya dia untuk menuntut itu, enggak. Tapi dia bilang namanya sama. Maksudnya namanya sama Nafin? Ya, dia namanya Gusti Ampuk juga. Tapi di belakang itu suci. Kalau nama saya, nama Sir. penglingsir saya yang atas nama dalam Silsilah. silsilah dan yang atas nama dalam hak kepemilikan tanah tersebut, terutama SPBD dan juga rincikan-rincikan yang zaman dulu itu, I Gusti Gede Raka Ampuk kepisah atau beluran. Karena beluran dan kepisah ini hanya sekian meter aja jaraknya. Banjarnya dulu kan dua di tempat saya. Dulu Banjar Beluran sama Banjar Kepisah. Dan itu sekarang jadi Banjar Kepisah saja. Tidak disuci tempatnya Banjarnya saya itu. Tidak. Tetap Beluran itu adalah di Kepisah. Karena yang di sebelah utara, kalau tidak salah yang di sebelah utara adalah Beluran, yang di sebelah selatan adalah Kepisah. Sekarang sudah gabung jadi satu, namanya Banjar Kepisah. Di wilayah Desa Pedungan. Di wilayah Desa Pedungan, di wilayah Jalan Hulu Singkep sekarang. Kalau dulu kan tidak ada jalan, sekarang kan ada Jalan Hulu Singkep. Ya. Udah ada namanya sekarang. Itu, Pak. Karena permintaan itu tidak dipenuhi, akhirnya pihak dari ini melapor gitu ya? Ya, dia melapor terus dia sekarang. Sudah Kalau boleh tahu kali? berapa kali? Berapa kali? Berapa kali waktu itu dilapor? Kabarnya ini berulang-ulang dilaporkan. Iya, berulang-ulang, Pak. Sampai saya tuh dulu itu sampai perkara ditersangkakan sama dia. Akhirnya saya panggil pengacara saya, diajak konsultasi, akhirnya pengacara saya terus maju karena saya ditersangkakan. Akhirnya sampai keluar keputusan di pengadilan sampai pra-peradilan. Akhirnya saya berada di pihak menang. Bebas ya? Jadi Bapak dilaporkan 2015, 2018, kan? Satu lagi di 2021. Satu. Ke Ditkrimum dan Ditkrimsus ya? Iya. Saya dilaporkan ke Dirkrimum sama di sini saya dilaporkan ke Dirkrimsus. Kemudian statusnya sekarang sebagai apa Pak Agung? Ya belum tahu saya, masih dilaporkan itu aja. Saya udah beberapa kali udah dipanggil, berulang-ulang. Sampai saya dipanggil juga di Dirkrimsus. Tanyakan apa saja? Ya menanyakan masalah sila-sila.
Ini sila-sila yang saya bikin sekarang Gusti Gede Raka Lampung. Sila-sila yang dibikin oleh almarhum bapak saya, Gusti Gede Raka. Bapak saya tuh membuat sila-sila pada waktu itu, saya kan nggak turut karena ada bapak, berarti saya kan nggak ikut karena bapak yang berhak masuk dalam sila-sila itu bukan saya. Karena sekarang karena bapak saya sudah tidak ada, yang berhak masuk dalam sila-sila itu adalah anaknya, kan begitu. Nah, pada waktu itu bapak saya bikin sila-sila itu di Gusti Gede Raka. Karena nama dalam rincikan dan di dalam kitir pajak itu adalah Gusti Gede Raka. Kita ikutin nama pajak itu turun langsung sila-silanya. Padahal itu namanya setiap adalah orangnya adalah satu. Apalagi waktu itu memang belum ada kepercayaan ya. Ya. Pada waktu zaman Ide Raja Betara, leluhur saya yang Gusti Gede Raka Lampung itu pada waktu zaman itu kan tidak ada akta, Pak. Ada kelahiran tidak ada, KTP kalau tidak salah mungkin tidak punya beliau juga. Kalau boleh tahu Ji, sampai sekarang berapa kali dipanggil oleh penyidik? Banyak kali Pak, saya bilang banyak dan lebih daripada sekian kali. Jadi dia dipanggil untuk bersaksi. Pertanyaannya sama dengan sekarang. Terkait silsilah. Mirip-mirip juga Pak, mirip-mirip juga Pak. Pertanyaan juga silsilah. Namun menurut Pak Agung Nika, laporan yang dibuat polisi itu tidak berimbang sepihak, ya. Ada beberapa keterangan dari Pak Agung dari juru pisah yang tidak dimasukkan di sana, kan? Iya, kayaknya begitu Pak. Mungkin ada keterangan beberapa keterangan yang tidak dimasukkan. Jadi Pak Agung merasa dikriminalisasi oleh penyidik. Iya. Bisa jelaskan tentang kriminalisasi Ya. kesepian? Kalau kesalahan itu saya tidak mengerti bahasa hukum, Pak ya. Sekarang saya serahkan kepada pengacara. Oh. Pak, Dari itu bisa jelaskan. Oke, mungkin ada tambahan dari Semeton Pak Agung Swetyo. Iya. Dia ini ahli waris juga tidak terpisah dari Gusti Gede Raka Lampung. Dia tahu persis dia itu waktu dia kondisi kecil waktu itu. Yang pada waktu itu di biro itu dia baru 2 orang mahir laki-laki yang kakak Isan ini. Dia tiap hari itu main sampai pakai uang itu uang perak itu udah dulu sering dia dikasih telur oleh beliau juga pagi-pagi itu karena beliau itu biar bebek tahu persis ya beliau itu. Artinya Nika memang adalah warisan Iya. dari Nalisir, ya. Itu almarhum kan itu memang. Iya. Memang ada tercantum di silsilah. Kemudian ada penggarap juga yang menyatakan bahwa itu memang tanahnya beliau, kan? Iya. Setiap penggarap itu kalau umpamanya panen itu hasilnya itu semua ke jeruk bisa bahwa bukan ke tempat lain gitu. Karena dia itu Bukan tahu. ke juru suci di bawah. Udah ada. Juru pisah di bawah. Iya, karena dia itu dari kakeknya menggarap tuh sampai dia sekarang sebagai cucu atau buyutnya itu dia tetap masih menggarap. Itu yang menguatkan, kan? Itu yang Nggak ada hubungan historis dan kepemilikan. Nggak pernah yang mengarap itu hasilnya itu bawa ke sampai itu nggak pernah pasti ke jeruk pisah di bawah itu padi kayak apa ketela itu taruh di sana semua. Kesaksian dari penggarap ini sudah disampaikan juga di kepolisian untuk Nika, ya? Tapi Sudah. tidak dimasukkan oleh polisi keterangan kita, ya? Mungkin bisa ditambahkan pengacara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini kami mewakili klien kami yaitu Haji Gusti Ngurah dari Juru Pepisah untuk menjelaskan kronologis adanya dugaan tindak pidana mengkriminalisasi ya, klien kami di sini terkait masalah dugaan pemalsuan silsilah. Jadi perlu saya jelaskan dari awal bahwa klien kami sudah dilaporkan pertama kali itu tahun 2015 atas dugaan tindakan penyerobotan tanah, pemalsuan surat, menggunakan hasil. Pada waktu laporan dari Igusti, orang yang bernama Igusti Anak Agung Eka Wijaya yang
menyatakan tempat berada di Jero Suci Denpasar. Ya. Jadi orang inilah yang melaporkan I Gusti Ngurah Oke ini jadi pemisah tindak pidana penyerobotan tanah, penggelapan hasil tanah, pemalsuan surat berdasarkan laporan polisi di Polda Bali di Krimum tahun 2015. Atas laporan yang dia buat ini pernah membuat posisi status klien saya I Gusti Ngurah Oke ini sebagai tersangka. Nah, atas kondisi itu kami sebagai kuasa hukum sudah mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar, ya. Dan di sana terungkap fakta-fakta. Pertama, saksi yang kami hadirkan adalah para penggarap, salah satu penggarap yang turun temurun di situ menggarap lahan milik klien kami, berupa ahli waris di sini dari turun temurun juga. Di situ menyebutkan bahwa membenarkan bahwa dia ini adalah penggarap yang sudah turun temurun dan semua hasil yang harus disetor ke pemiliknya itu jero kepisah, yaitu ahli warisnya yang saat ini ada di jero kepisah. Ya. Waktu itu hakim tunggal dari pra peradilan PN Denpasar menanyakan saksi ini, apakah Bapak pernah diperiksa di Polda Bali? Ya, saya sudah pernah diperiksa, diminta keterangan di BAP. Faktanya pada waktu itu berkas yang dipegang oleh majelis tunggal hakim tunggal ini, dalam berkas itu tidak ada keterangan dari saksi ini. Waktu itu hakim bertanya kepada pihak yang mewakili Polda Bali yaitu Binkum, kenapa tidak ada keterangan Bapak ini dalam berkas perkara ini? Maaf yang mulia, segera kami akan hadirkan. Artinya apa? Dalam perpoin ini bahwa penyidik pada waktu itu sengaja hanya memasukkan keterangan dari saksi pelapor saja untuk kepentingan agar bisa menjadikan klien saya tersangka waktu itu. Itu fakta kedua yang saya dapatkan dalam persidangan. Pertama. Kedua, dokumen yang dijadikan dasar untuk mempersangkakan atau mengklaim tanah klien saya adalah dokumen IPEDA tahun 48 dan 54. Sementara kami cari-cari institusi yang namanya pajak zaman itu tidak jelas. Kami hanya dapatkan institusi itu baru muncul di tahun 56. Dan dari situ juga terungkap fakta bahwa dari sekian banyak IPEDA yang dia pakai dasar bukti untuk mengklaim tanah klien kami waktu itu adalah 3 dibuat di hari Minggu. Di hari Minggu. Jadi tidak mungkin institusi pemerintah itu mencetak atau menstamp suatu dokumen pemerintah sah itu di hari Minggu. Ya. Untungnya ada teknologi Google yang bisa meng-flashback ke belakang tanggal itu tanggal hari apa. Lihat, dua. Dan poinnya adalah ketika akhirnya kami dimenangkan dalam peradilan menyatakan bahwa tersangka klien kami tidak sah, itu menyebabkan Polda Bali menghentikan perkaranya. Laporan dari I Gusti Anak Agung Eka Wijaya ini. Nah, setelah itu kami kembali mengurus yang namanya sertifikat karena secara fakta hukum memungkinkan, ya, PP nomor 24 tahun 97 tentang tanah memberikan kewenangan setelah 20 tahun seseorang yang menempati secara terus-menerus suatu tanah berhak mengajukan hak kepemilikan. Faktanya klien kami ratusan tahun sudah menguasai itu secara 4 generasi yang ada bisa terlihat dalam silsilah jelas. Klien kami yang menguasai dia berhak dong memohon. Itu kami lakukan di 2015 muncullah sertifikat tanah. Ya. Yang saat ini sertifikat tanah hak milik itu sudah diatasnamakan ahli waris yang masih ada, yang masih hidup saat ini. Itu ada lebih dari 10 orang. Jadi, poinnya adalah secara hukum kami memang sudah melakukan itu, meminta hak kami sebagai pemilik. Cuma permasalahannya, si orang ini tidak tinggal diam. Dia masih usaha juga melaporkan lagi di tahun 2015. Ada LP pemalsuan silsilah di tahun 2015 di Polda Bali, di Krimum. Cuma masalahnya kami tidak pernah dipanggil sebagai pihak di kasus ini. Ya, kami tidak pernah dipanggil, sehingga kami tidak tahu ada kasus 2015 itu. Kemudian sertifikat diblokir kan? Nah, ketika kami sudah berhasil mensertifikatkan tanah,
yang kurang lebih 8 hektar itu menjadi beberapa sertifikat. Pada waktu itu ada satu yang tertinggal karena ada batas alam berupa parit. Oleh BPN dikatakan tidak bisa dimohon satu ini, harus 2. Jadi yang bisa hanya satu, sebagian ini aja dulu. Sisanya nanti diulang lagi mohonnya. Seperti itu. 2001 klien kami mengajukan itu surat ke BPN Kota Denpasar. Ternyata permohonan kami yang terakhir ini ditolak, artinya tidak bisa dilanjutkan karena alasannya sudah ada permohonan blokir dari Anak Agung Ngurah Eka Wijaya ke DPR Kota Denpasar. Akhirnya di situ kami juga bersurat dikasih tahu alasannya ada LP tahun 2018. Kami kaget karena kami tidak pernah dipanggil LP 2018 ini. Ya. Setelah itu baru juga kami tahu ada Dumas tahun 2001. Dumas dikirim sus, pemalsuan surat dan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kami juga bingung kenapa. Nah, atas Dumas yang dibuat oleh Anak Agung Eka Wijaya tahun 2001 bulan Januari, kami baru diperiksa oleh penyidik Krimsus Polda Bali itu di akhir tahun 2021 sekitar bulan November atau Oktober. Ya. Ketika saya mendampingi Anak Agung Ngurah Eka Wijaya, kami ditunjukkan berupa silsilah. Pertama, silsilah yang dibuat oleh orang tua atau ayah kandung dari Anak Agung Ngurah Eka Wijaya tahun 90 untuk tanah yang mereka punya di benua. Karena sebagian saudara mereka juga ada tinggal di sana, sudah turun-turun juga. Ya, aslinya di Jeruk Pisah tapi ada tanah di Tanjung Benua. Itulah dibandingkan dengan tanah yang dimohon, silsilah yang dimohonkan oleh klien saya Anak Agung Ngurah Eka Wijaya di generasi sekarang. Yang itu dibuat tahun 2015, 16, 17. Kenapa itu? Karena itu dimohonkan ke BPN, ada yang kurang diulang lagi. Seperti itu. Sampai akhirnya keluarlah sertifikat tahun 2018. Pertanyaannya adalah bagaimana penyidik dalam hal ini Dumas di Krimsus Polda Bali bisa menunjukkan dokumen itu? Dari mana asalnya? Tentu dari pelapor. Ya. Sementara pelapor dari awal sudah disampaikan tidak kenal, tidak ada hubungan darah, tidak ada saudara, bukan teman juga. Dari mana dia dapat dokumen yang disetor oleh keluarga ini ke BPN Kota Denpasar? Dari mana? Patut diduga orang ini mempunyai orang dalam, sehingga dia menggunakan tanah itu, dokumen itu untuk melaporkan klien kami. Terus kami sudah jelaskan, klien kami sudah jelaskan ke penyidik bahwa dia tidak ada hubungan keluarga. Kami dilaporkan pemalsuan silsilah dan juga TPPU oleh penyidik. Kami sangat jelas merasa dikriminalisasi. Karena apa? Dasar dari pelapor ini tidak ada legal standing sebagai pelapor. Kedua, pelapor ini difasilitasi. Jadi prinsipnya adalah klien kami pada posisi saat ini dibenturkan dengan aparat negara. Kami sebagai warga negara yang baik siap ketika mau menguji sertifikat tanah milik klien kami, lakukan gugatan perdata. Kami siap hadapi. Kami merasa benar-benar sudah diperdaya, sudah dilemahkan posisi kami. Dengan ancaman ketika tersangka ditahan, kami akan mau berbagi tanah warisan dari klien kami kepada mereka. Ini benar-benar cara yang tidak menurut hukum. Menurut saya lebih baik kalau Anda mau menginginkan tanah klien kami, ajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Denpasar.